bikin makeup tutorial itu ya karena dulu pernah dibully aja sih. Dibully aku jelek, dibully kamu pendek, kamu gemuk, gitu aja. Orang jelek orang pendek, orang gemuk kayak aku kok nggak bisa cantik, kan seharusnya kan bisa cantik. Ya dari kecil aku berusaha untuk pede aja. Halo saudara sekalian, hari ini kita bicara soal hal yang paling fenomenal tapi juga kontroversial. Apalagi kalau bukan Keke bukan boneka. Ya, Keke bukan boneka adalah fenomenal dan kontroversial. Sekaligus kita bahas 4 cara mengasah kreativitas. Siapakah Keke bukan boneka? Keke bernama asli Rahmawati Keke Putri, gadis asal Nganjuk, bermula dari banyak hinaan, banyak celaan yang mengatakan dia pendek, jelek, tetapi ia bisa mengelola hatinya dengan membuat hal yang kreatif. Ia membuat video yang berjudul 25K Makeup Challenge. Ya, make up dengan Rp25.000 dengan hasil yang bagus. Alhasil, Keke bisa tumbuh menjadi beauty vlogger yang sangat ternama. Ia sering sadar diri dalam wawancaranya, ia kurang ini dan kurang itu, tetapi ia hanya ingin hidupnya berkarya, hidupnya berkreasi. Inilah kehebatan Sang Rahmawati Keke Putri, atau yang sekarang lebih dikenal dengan Sang Queen Keke. Keterbatasan dan kekurangan bukan halangan kreativitas. Keke bukan boneka adalah sangat fenomenal. Mengapa? Pertama, dia jadi trending number 1 YouTube dalam 24 jam pertama, mengalahkan lagu Lady Gaga dalam debut lagu pertamanya. Kedua, ia merekam secara sederhana. Ketiga, penampilannya unik, out of the box. Keempat, ia mengungkapkan pengalaman pacaran diungkapkan dengan kreatif dalam bentuk lagu. Dan kelima, musisi dan yang mengcover lagunya tidak sedikit orang-orang ternama. Lagunya menjadi booming sehingga di-cover dengan berbagai genre musik dari rock, country, pop, dangdut, dan sebagainya. Itulah fenomenalnya Keke bukan boneka. Tapi di balik segala fenomenal ada juga kontroversialnya. Lagunya sangat mirip dengan lagu ciptaan Novi Umar yang berjudul Aku Bukan Boneka. Lagu ini dulu sangat terkenal dengan penyanyi Rini Wulandari, sang juara Indonesian Idol tahun 2006. Ya, jadi kedua orang ini juga kaget dengan kehadiran lagu Keke bukan boneka yang mirip dengan Aku Bukan Boneka. Tetapi Novi Umar dan juga Rini Wulandari sungguh bijaksana dengan adem cara menanggapinya, dan mereka menunjukkan kehebatannya sebagai seorang seniman musik. Mereka hanya kaget sejenak, tetapi mereka bisa mengademkan banyak orang. Mereka adalah orang-orang hebat. Tidak sedikit yang menghujat Sang Keke ini, tetapi Novi Umar dan Rini Wulandari menunjukkan kebesaran hatinya, sehingga Keke yang tadinya takut di penjara sekarang bisa merasa lebih tenang. Anda pun diciptakan menjadi makhluk kreatif oleh Pencipta. Tuhan menciptakan Anda dan mengatakan, engkau berharga di mataku. Jadi, kreativitas bisa dimiliki oleh semua orang. Kita bisa belajar dari banyak musisi, banyak penyanyi, banyak seniman, termasuk dari Queen Keke ini. Kalahkan semua mitos bahwa Anda tidak bisa kreatif. Ada 4 mitos yang selama ini berkembang kalau dia tidak bisa kreatif. Mitos pertama, orang kreatif karena dari dulunya kreatif. Ini mitos, karena kreativitas bukan hasil pembawaan, tetapi semua orang dicipta dengan kreativitas. Yang kedua, banyak uang baru bisa kreatif. Faktanya, banyak sekali orang yang punya banyak uang tapi kurang kreatif. Uang seharusnya hanya sebagai suplemen pendorong orang yang sudah kreatif untuk lebih kreatif. Dan ketiga, tekanan waktu bisa membuat orang kreatif. Ini juga mitos. Kreativitas lahir dari kemauan seseorang untuk mencurahkan perhatian dan tenaganya secara utuh. Keempat, kompetisi mematikan kreativitas. Ini juga mitos.
Kondisi yang sunyi dan jauh dari dinamika persaingan justru membuat orang merasa adem, ayem, terlelap, akhirnya kurang kreatif. So, jadilah orang kreatif. Bagaimana caranya kita mengasah diri untuk bisa menjadi orang yang kreatif? Yang pertama, mari kita berusaha menjadi seniman. Maksud saya, ciptakanlah ide yang cocok untuk kondisi zaman. Jangan cuma menciptakan ide yang bagus dan benar, tetapi perlu juga yang menghibur dan menjawab kebutuhan serta pergumulan dunia saat itu. Istilahnya, jawablah kebutuhan kontekstual. Tetapi yang paling utama bisa dilakukan. Jadi ide tidak di awan-awan, tapi membumi. Yang kedua, coba menjadi orang yang explorer. Maksud saya adalah carilah sumber-sumber yang bisa memberikan informasi yang Anda butuhkan. Dari internet, dari museum, dari tempat-tempat kunjungan kita, dari kuliner dan sebagainya. Carilah sebanyak mungkin informasi, lalu kita kelola. Keke Bukan Boneka bermula dari eksplor bagaimana make up hanya dengan Rp25.000, lalu berusaha menciptakan lagu yang kreatif. Dan hasilnya bagus. Setelah berhasil, dia mulai pikirkan bagaimana hal-hal lain bisa menghibur dan juga bisa menghasilkan. Yang ketiga, coba jadilah penentu keputusan. Maksud saya adalah mulai diri sendiri serta apa yang ada padamu saat ini. Jangan anggap semua yang ada padamu kurang. Manfaatkan apa yang ada, lalu kembangkan. Memperbaikan diri, lalu mengembangkan potensi yang ada. Lalu, buatlah keputusan untuk memulai sesuatu. Jangan pernah takut gagal. Karena orang yang selalu takut gagal, dia tidak pernah menjumpai keberhasilan. Putuskanlah untuk mulai kreatif. Dan keempat, jadilah hero atau jadilah jagoan. Menjadi jagoan yang saya maksud adalah kita sendiri yang harus memperjuangkan ide yang sudah ada menjadi kenyataan. Semua ide butuh perjuangan untuk menjadi kenyataan. Menurut Musashi, salah seorang tokoh samurai yang paling terkenal, perbedaan antara orang yang bermental jagoan dengan orang biasa adalah seorang jagoan senantiasa belajar menggunakan potensi dirinya sendiri, menggunakan potensi orang lain, kemudian menggunakan materi, informasi, dan properti yang ada, lalu belajar menggunakan senjata teknologi untuk mendapatkan power, profit, dan prestis. Keke orang yang bisa dicontoh kreativitasnya. So, jadilah kreatif. Barangkali ke depan bukan hanya lagu Keke Bukan Boneka yang laris manis, tetapi Anda juga bisa menciptakan lagu yang mungkin bisa terkenal. Dirimu bukan robot. Jadilah kreatif. Salam kreatif.